Selamat malam semuanya. Our time is good. Yes, thank you very much. Kind invitation for me. Terima kasih banyak. Ini suatu kesenangan untuk Bante bisa berada di sini. I will be translating for you, Bante. Oh, welcome. Thank you. Yeah. Yes. Our temple devotees, your family, will be okay. Jadi bagaimana dengan wihara kita, bagaimana dengan umat-umat, dan bagaimana dengan keluarga kita, apakah semuanya oke? Yes. Bante, before Yes. we start the Dhamma Desana, we will do the meditation. Maybe Bante can lead the meditation for 5 minutes, and then we will do the Aradhana Dhamma Desana. Okay. Yeah, okay. Please bring your palms together. Marilah kita sama-sama beranjali. Yeah. Please keep your palms middle of the heart. Marilah kita beranjali pas di tengah-tengah hati kita. And say sadhu 3 times with me. Dan kita sebutkanlah sadhu 3 kali bersama Bante. Sadhu. 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 Now sit in a comfortable position. Duduklah dengan posisinya yang nyaman. And relax your body. Dan rilekskanlah tubuh jasmani kita. Completely relax. Rilekskanlah tubuh kita secara full, secara komplit. With body, we are going to relax our own mind. Setelah kita merilekskan body kita, jugalah pikiran kita akan kembali dirilekskan. Slowly close your eyes with big smile. Tutuplah mata kita dengan senyuman juga. Baik, sebelum memasuki sesi Dhamma Desana pada malam hari ini, kita akan membacakan Aradhana Dhamma Desana terlebih dahulu. Namun sebelum itu kami mengingatkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk membuka video selama sesi kebaktian ini berlangsung. Dan kepada operator dipersilahkan. Kini tiba saatnya untuk sesi Dhamma Desana. Kepada Bante Dewananda, waktu dan tempat kami persilahkan. Okay, thank you Bante. Good morning again from all of us. Thank you for your time, Anumodana, for sharing the Dhamma talk today with us. So at this moment, we would like to welcome you, and we would like to let you to start the Dhamma Desana for all of us. Thank you, Bante. Sadhu. Dear Indonesian devotees, Dhamma friends, and other online Dhamma friends. Jadi kepada yang tersayang, orang-orang Indonesia, para umat, dan para teman-teman sedama, dan juga teman-teman sedama yang juga online dari tempat lainnya. I would like to bless all of you
Saya ingin memberkati kalian semua. And thank you very much your kind invitation for me. Dan berterima kasih banyak atas undangannya kepada saya. Right now, many Indonesian Dhamma friends and many friends, Dhamma friends, joined with our Dhamma Desana. Banyak sekali teman-teman sedama dari Indonesia dan juga yang lain-lainnya bergabung bersama kita pada malam hari ini. Yeah, right now I think Indiana Buddhist Temple having over 400,000 followers around the world. Some people are also joined to the Indiana Buddhist Temple. Okay. Jadi saat ini Wihara Buddhis di Indiana mempunyai ratusan ribu pengikut yang juga bergabung di Wihara Buddhis Indiana ini. Welcome our Dhamma friends also. Okay. Selamat datang kepada teman-teman sedama sekalian. Yes, today, my Dhamma topic is Topik Dhamma pada malam hari ini adalah balance with metta and panya. Adalah tentang panya dan metta, kebijaksanaan dan cinta kasih. Metta is Pali word. Metta adalah kata Pali. The English word is loving kindness, thoughts, loving kindness. Bahasa Inggrisnya itu adalah loving kindness, cinta kasih, ataupun kindness, kebaikan. The wisdom is panya. Pali word is panya. Kebijaksanaan adalah panya. Metta and panya, both they are very, very important for all human beings around the world. Metta dan panya adalah sangat penting bagi semua makhluk di seluruh dunia. Before going to radiate metta for others, loving kindness, thoughts or action for others, Sebelum kita itu memancarkan cinta kasih, kasih sayang kepada semua makhluk atau yang lainnya, I have to radiate my mind and my physical body first. Kita harus pancarkan metta ini kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. You have to radiate loving kindness thought same way. First, your mind and physical body. Kamu harus bisa memancarkan cinta kasih ini, pikiran cinta kasih ini kepada pikiran kamu sendiri dulu dan juga kepada tubuh jasmani kamu. Dear Dhamma friends, Kepada teman-teman sedharma, always think kindly your mind. selalulah berpikir baik di yang ada di dalam pikiranmu In your body. dan juga tubuh jasmanimu. The most of Kebanyakan adalah people around the world orang-orang di sekeliling dunia kita ini, the most of the time kebanyakan dari waktunya
not thinking their mind kindly and not thinking their physical body kindly. Kebanyakan tidak berpikir baik untuk pikirannya sendiri maupun untuk tubuh jasmaninya sendiri. Why many kind of problems still nowadays we having many kind of problems we having around. Dengan adanya banyak masalah yang kita alami di dunia ini, Who are the wisdom people? orang-orang yang bijak, They are always thinking mereka selalu berpikir their mind and physical body pikiran mereka dan tubuh jasmani mereka all together secara bersamaan with metta. dengan cinta kasih. Do you like to develop your metta, loving kindness thought through the Lord Buddha's teaching or Dhamma practice? Jadi apakah kamu ingin untuk mengembangkan rasa cinta kasih kamu, pikiran cinta kasih kamu kepada ajaran Sang Buddha dan disesuaikan dengan praktik Dhamma? I will tell you. Saya akan memberitahu kamu Very, very important. hal-hal yang sangat penting. 5 Untuk you can call 5 command or 5 precept. yaitu kita dengan menjalankan 5 sila. Yeah, Pansil, 5 precept. They are the very, very important practice for all human beings around the world. Jadi dengan menjalankan 5 sila itu merupakan hal yang sangat penting bagi semua umat manusia di dunia. These are not only Buddhist practice, these are human practice. Jadi bukan hanya seorang Buddhis yang melatih ini, tetapi merupakan praktek dari yang diperlukan untuk seluruh umat manusia. That's why the Buddhist people, Untuk orang-orang Buddhis, before start any kind of activities, sebelum memulai segala macam kegiatan, they observe. harus memperhatikan. These are always remind me and you Ini akan selalu mengingatkan saya dan kamu how to take care of my mind and my physical body. bagaimana caranya untuk menjaga dengan baik kita punya pikiran dan juga tubuh jasmani kita. Now I am going to explain to you one by one. Saya akan menjelaskan ke kamu satu persatu. Panatipata Veramani Sikkapadang Samadhyami. Panatipata Weramani Sikkapadang Samadhyami. Your translation is not to kill. Dengan terjemahan, janganlah membunuh. Any living beings. Segala makhluk hidup, include myself, yourself, and other life. termasuk diri saya, diri kamu, dan juga yang lain. Adinna dana veramani sikkapadang samadhyami. Adina dana weramani sikkapadang samadhyami. Not to steal.
Janganlah mencuri. Kamesu miccācara veramani sikkhapadan samadhiyāmi. Kame sumi cacara weramani sikapadang samadhyami. Not to do sexual misconduct. Janganlah bertindak asusila. Musavada veramani sikkhapadan samadhiyāmi. Musawada weramani sikapadang samadhyami. Not to be lie. Janganlah berbohong. Surameraya majjapama dattana veramani sikkhapadan samadhiyāmi. Sura meraya maja pamadatana weramani sikapadang samadhyami. Not to inhale drugs and alcohol. Janganlah mengkonsumsi obat-obatan terlarang ataupun alkohol. They are the foundation from Buddhism, Buddhist. Hal-hal lain yang harus dijalankan oleh seorang Buddhis. They are the good practice for all human beings around the world. Adalah menjalankan praktek kebaikan kepada seluruh umat manusia di dunia. You are interested to practice them your day-to-day. Kamu harus mempunyai keinginan untuk menjalankan ini sehari-hari dalam kehidupan kamu. Please practice. Berlatihlah dengan baik. Before going to practice, everybody have to understand two very important things. Sebelum memulai praktek, semua harus tahu dua hal yang paling penting. What are the meanings from 5 precepts? Arti daripada Pancasila. What are the benefits? Apakah keuntungannya dari Pancasila itu? You understand them very well. Jika kita mengerti hal ini dengan baik, very easy to continue your life. Akan sangat mudah bagi kita untuk melanjutkan hidup kita with healthy mind and with healthy body. Dengan pikiran yang sehat maupun tubuh jasmani yang sehat. You would like to continue this life with balance, without any kind of accident. These are very good medicine for all human beings around the world. Jadi kita dapat menyeimbangkan kehidupan kita tanpa adanya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Ini adalah hal-hal yang sangat baik, merupakan obat-obatan bagi seluruh umat manusia. They are not only worship and devotion. Pancasila ini itu harus dilaksanakan dengan adanya berbakti terhadap kelima sila ini. These are practice. Ini adalah praktek sehari-hari. You have to promise by yourself you are going to practice them day to day your life. Kamu harus janji terhadap diri kamu sendiri untuk menjalankan ini dalam kehidupan sehari-hari. Wise people, wisdom people always keep their mind, physical body, and day to day their activity, action, whatever relationship
they are continue with balance because they are know how to practice. Jadi orang-orang yang bijak selalu berada di dalam pikirannya untuk melaksanakan ini dengan baik. Dari hari-harinya melakukan kegiatan-kegiatan ini dengan baik dan menyeimbangkannya secara berkelanjutan karena dia tahu bahwa ini hal yang baik dan tidak melukai dirinya sendiri. The mind is the highest thing in the world than others. Pikiran itu adalah yang tertinggi di dalam kehidupan kita sehari-hari yang harus kita jaga dibanding yang lain. All human beings around the world, semua umat manusia di dunia, listen Dhamma, mendengarkan Dhamma, understand Dhamma, mengerti Dhamma, practice Dhamma. mempraktekkan Dhamma. That's way mempelajarinya, we can continue our life yang membuat kita dapat melanjutkan kehidupan kita with the successful way. Dan menjadi sukses dalam kehidupan kita sehari-hari. The loving kindness, action, and perbuatan cinta kasih kita, we have to start by myself and yourself. Itu harus dilakukan untuk diri kita sendiri dan juga diri kalian sendiri. Again, I will explain to you, dear dumb friend, please kindly think your mind. Sekali lagi saya akan jelaskan kepada teman-teman sedama sekalian untuk dengan kebaikan berpikir baik terhadap pikiran kita. And listen meaningful, blissful message, talk, whatever interesting for your mind, please listen. Jadi kita mendengarkan pesan-pesan yang bermakna, pembicaraan-pembicaraan yang sangat bermanfaat buat kita, sehingga kita dapat mempunyai pikiran yang baik. Involve your day-to-day moving, whatever do you want to do, your day interesting and meaningful, blissful, meaningful things. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, saat kita melakukan kegiatan-kegiatan kita lakukan hal-hal tersebut yang bermanfaat dan juga sangat memberkahi untuk kita sendiri dan juga orang lain. They are always keeping your healthy mind and healthy body. Selalu berusahalah bahwa yang kita lakukan itu memberikan kita pikiran yang sehat dan juga tubuh jasmani kita yang sehat. I give to different examples. Dan ada juga contoh lainnya. Do you want to keep healthy mind? Please always try to listen, read the kind and compassion, whatever spreading kind and compassion, please listen to them. Please read to them.
Jadi jikalau kita ingin menyimpan atau mempunyai pikiran yang sehat, kita itu harus selalu berusaha mendengar, membaca segala sesuatu yang baik, yang bersifat cinta kasih buat kita, sehingga kita itu dapat menjadi lebih baik. And do you want to keep healthy body? We know right now many kind of delicious. This example, many kind of food around the world look pretty, very sweet. You know, many kind of having around the world. When we go supermarket, when you go to somebody home, when you go to different kind of gathering, when you go to house, they always would like to give to you, offer to you, look like pretty, delicious. Uh, Nobody going to push you, but sometimes people going to push. But don't be worried. Whatever good for your physical body, you have to decide by yourself. Okay, this is good for me. This is not good for. That's way we have to take care of our body. Nah, jikalau kita ingin mempunyai tubuh yang sehat, kita harus bisa memikirkan juga yang baik untuk tubuh kita. Seperti misalnya kita pergi ke supermarket atau kita pergi ke gathering, ke rumah-rumah teman kita, mereka pasti selalu menawarkan kita sesuatu supaya kita merasa nyaman di tempat mereka. Tetapi belum tentu hal-hal itu bermanfaat dan baik untuk tubuh kita. Nah, kita itu harus bisa memutuskan untuk diri kita sendiri, apa yang harus kita coba, apa yang harus kita gunakan sehingga hal itu dapat bermanfaat bagi tubuh kita sendiri secara baik. We are not the enlightenment people. We are human beings. Sometimes, for example, we don't like someone. We are always angry, or sometimes angry with the different situation. Our mind is angry. We don't like them. We are always spreading not kindness and we are always spreading angry, hatred, jealousy, and different kind of negative thoughts. Sometimes just now, or at that time, it is look good. It is maybe happy. We are happy after angry with them. But later, it's not going to be we cannot continue with happy mind. Different kind of problems spread to us, back to us. Why? We are not spreading kindness and compassion. We are spreading negative thoughts and negative action. Maybe just now at that time good, but result is not good. That's why that's way we have to think, and we have to take care of our mind with a positive, good way. Oke, kita itu adalah orang-orang yang belum tercerahkan. Kita itu hanyalah manusia biasa. Maka jikalau kita sedang tidak suka sama seseorang, ataupun kita sedang kesal atau marah terhadap situasi yang berbeda-beda, terhadap situasi yang tidak menyenangkan hati kita itu bisa mengeluarkan sifat-sifat kita yang tidak baik. Seperti kita itu marah, seperti kita itu benci, kita itu juga cemburu. Nah, oleh karena itu bisa aja kita juga merasa saat ini kita senang, tapi nantinya kita merasa tidak senang. Kenapa? Karena kita itu sebenarnya tidak memancarkan cinta kasih kita secara menyeluruh, secara full. Maka kita itu selalu juga bisa berpikir secara negatif dan juga kita bisa berbuat secara negatif. Nah, oleh karena itu hasil yang dapat terjadi karena kita punya pikiran dan perbuatan ini itu dapat menjadi berbeda-beda. Bisa baik, bisa menjadi tidak baik. Nah, kalau kita sudah mengetahui hal ini, maka kita haruslah bisa menjaga pikiran kita. Kita harus bisa menjaga pikiran kita dan perbuatan kita sehingga semuanya dapat menjadi positif. Semuanya dapat menghasilkan pikiran yang positif dan juga perbuatan yang positif. We are like to eat different kind of
before going to eat, you have to think, okay, this is beautiful, this is delicious, but not good for my physical body. For example, who has different kind of physical problem, they have to think their physical problems before eat whatever people or whatever you can see or you can see. Otherwise you are eat and eat, maybe not right now, you having different kind of bad result, but in the future you will have bad result. That's why always think and take care of your mind and physical body. Jadi sebelum kita makan, biasanya kita harus berpikir apakah makanan itu baik atau tidak untuk kita. Apakah itu baik atau tidak untuk kita punya tubuh jasmani. Jikalau kita berpikir bahwa itu tidak baik, maka kita harus berusaha menghindarinya. Jika kita pikir itu baik, maka kita boleh mengkonsumsinya. Nah, inilah yang harus kita perhatikan supaya kita itu menjaga nggak cuma pikiran kita, tapi tubuh jasmani kita juga dapat kita jaga. The wisdom people always try to do whatever they would like to do. They are using their action with mind. Jadi orang-orang yang bijak itu selalu mencoba untuk melakukan apa yang dia ingin lakukan itu melalui pikirannya dia sebelum dia itu bertindak. Do you want to continue this life with healthy mind and healthy body? I will tell you very important practice. Jadi kamu maukah melanjutkan hidup ini dengan pikiran dan tubuh jasmani yang sehat? Bante akan menceritakan beberapa praktek yang penting untuk hal ini. The loving kindness meditation, very, very good practice for all human beings. Meditasi cinta kasih itu adalah praktek yang sangat baik untuk semua umat manusia. When do you have free time, morning, daytime, or evening? Please try to practice loving kindness meditation. Jadi ketika kita itu mempunyai waktu bebas, baik itu di pagi hari, di siang hari, maupun di malam hari, latihanlah meditasi cinta kasih ini. Before going to practice meditation, please try to understand what are the benefits from the meditation and practice. Sebelum kita melakukan praktek meditasi ini, kita cobalah mengerti dan memahami apa yang menjadi tips-tips meditasi ini. Your practice loving kindness meditation with meaningful. Before going to practice meditation, do you know what are the benefits? Are very easy to continue your practice. And do you know how to practice? Jadi, jikalau kita melatih diri kita dengan meditasi cinta kasih, jikalau kita tahu apa artinya dan juga keuntungannya, itu akan memudahkan kita dalam melakukan praktek meditasi ini. And do you have free time? Please listen Dhamma. Dan jikalau kita mempunyai waktu bebas, senggang, cobalah mendengarkan Dhamma. The Dhamma lesson, Dhamma practice always helping to you develop your wisdom.
Dengan mendengarkan Dhamma, itu akan membantu kamu di dalam mengembangkan kebijaksanaannya kamu. Meditation practice help into your develop wisdom. Dhamma practice help into your develop your wisdom. Jadi kita dengan praktek meditasi itu akan mengembangkan kebijaksanaan, dengan praktek Dhamma itu akan mengembangkan diri kita menjadi lebih baik. The meditation practice and Dhamma practice not only for the Buddhist. Praktek meditasi dan praktek Dhamma sebenarnya juga bukan hanya untuk para umat yang beragama Buddha. Who want to be a kind and compassionate human being around the world, they are the human practice. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang baik dan orang yang bercinta kasih di dunia ini, itu kita harus mempraktekkan bagaimana caranya menjadi manusia yang baik. From Mangala, the highest blessing, the Buddha preached to our society, our people. Dari Manggala Sutta, berkah utama, Sang Buddha membabarkan kepada kita semua. Discuss religious topic, Dhamma, with spiritual people, monks. Jadi mendiskusikan topik Dhamma, atau Dhamma kepada para spiritual dan para biku, para anggota sangha. It is the highest blessing. Adalah berkah yang tinggi. It is supported to develop your metta and wisdom. Untuk mengembangkan cinta kasih dan kebijaksanaan kita. And living with the right neighborhood, right good area, good location, it is also highest blessing, and it is support to develop your metta and wisdom. Jadi hidup dengan usaha benar, dengan di lokasi tempat yang benar juga, itu akan mengembangkan cinta kasih dan kebijaksanaan kita. You are always associated with wise. It is also supporting to develop your metta and wisdom. Jadi menjadi bijak itu, di samping kita juga mengembangkan cinta kasih dan kebijaksanaan. You are always continue your day-to-day activities, your things with right friend, kind friend, kalyana mitta. It is also support to develop your metta and wisdom. Jadi kita itu dapat melanjutkan kegiatan sehari-hari kita jika itu kita mempunyai teman-teman yang benar, teman-teman yang baik, itu juga bisa membantu kita mengembangkan kebijaksanaan kita. You are listen right teaching and you follow by right teaching. It is also, they are also supported to develop your metta and wisdom. Dan jikalau kita mengikuti ajaran benar dan juga menjalankannya, itu akan mengembangkan cinta kasih dan kebijaksanaan kita juga. You are always practice good religion, good Dhamma. They are always support to develop your metta and wisdom. Jadi jika kita juga selalu mempraktekkan agama yang baik sebagai seorang yang beragama baik dan juga Dhamma yang baik, kita itu juga secara nggak langsung mendukung pengembangan kita untuk cinta kasih dan kebijaksanaan. Who are not interested in this, you are going to follow by them. You are going to ignore them, your day-to-day life. Your wisdom, your loving kindness, your metta, never ever going to be a developed.
Jikalau kita tidak mengikuti yang baik-baik ini, maka kita punya cinta kasih dan juga kebijaksanaan tidak dapat berkembang. You are not associated with wise. Your kindness, compassion, your wisdom not going to be developed. Jika kita tidak berteman dengan orang-orang yang bijak, kita punya cinta kasih dan kebijaksanaan juga tidak akan berkembang. You are associated with foolish. You are associated with foolish. You cannot develop your kindness, compassion, metta, wisdom. Whatever do you want to develop your good qualities? I don't think so. You and me cannot develop, and we cannot balance our life with a successful way because we are always associate with foolish. Jika kita berteman atau bergaul dengan orang-orang bodoh, kita punya kebaikan, kita punya cinta kasih, kasih sayang, kebijaksanaan, dan juga kualitas-kualitas baik dari diri kita itu tidak dapat berkembang. Karena kita itu tidak dapat menyeimbangkan hal-hal ini dengan baik, sehingga kita tidak dapat menjadi berhasil di segala bidang yang kita geluti. Whatever good for your mind, whatever good for your body, please, in all, practice or continue your activity. Jadi apapun yang baik untuk pikiran kamu, apapun yang baik untuk tubuh jasmani kamu, tolonglah untuk latihan dan juga menjaganya dengan baik agar dapat berkembang. Do everything with good thoughts. Lakukanlah semua hal dengan pikiran yang baik. Do you want to take care of? Do you like to take care of your mother and father, your loving mother and your loving father? Please take care of them. Please, whatever do you want to do for them, do with metta. Jadi kamu maukah menjaga orang tuamu, ayah dan ibumu? Jagalah mereka dengan baik, dengan cinta kasih. Whose know the result from the kindness and compassion, the wisdom people always radiating and radiating their life, human being life, other lives, for example, innocent animals, and with kind thoughts. Jadi sebenarnya siapakah yang memancarkan cinta kasih dan kasih sayang ini? Itu adalah orang-orang yang mempunyai kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan ini memancarkan hal-hal yang baik dalam kehidupan, memancarkan hal-hal kebaikan dan hal-hal kebaikan yang berupa cinta kasih dan kasih sayang kepada semua makhluk, tidak hanya manusia, tetapi juga kepada hewan-hewan sekitarnya. We are not living in this life more than 200 years. Kita tidak hidup di dunia ini We don't have to worry about it. Kita tidak harus khawatir terhadap hal tersebut. We have to understand nature. Kita harus mengerti alam. And we have to continue this life, this human life. Dan kita harus melanjutkan hidup ini. And balance with metta and panya. Dan menyeimbangkannya dengan cinta kasih dan kebijaksanaan. You and me continue this life with the balance.
with the balance, we will have good benefits, we will have good result. Dear devotees and friends. Jadi kamu dan saya, kita lanjutkanlah hidup ini dengan keseimbangan. Jadi kita gunakanlah bahwa kita itu dapat berbuat kebajikan dan hasilnya juga akan menjadi baik. Kita bertemanlah dengan yang baik sehingga kita dapat menjadi orang yang lebih baik juga. Again, I will remind you, listen, read good, discussion with Dhamma, discussion Dhamma with spiritual people, associate with wise, and practice by precept. They are the wisdom people practice, and we can develop our positive thoughts, good human qualities through these practice, and we know how to balance our life, our mind with metta and wisdom. Jadi sekali lagi saya ingatkan kamu, kita sukalah dengar hal-hal yang baik, berdiskusi dhamma dengan penasihat-penasihat spiritual, lalu bertemanlah dengan para orang-orang bijak, kita jalankanlah 5 sila, dan kita dapat mengembangkan kita punya praktek kebijaksanaan. Kita dapat mengembangkan pikiran-pikiran positif, kita punya kualitas-kualitas baik sebagai manusia, dan melalui praktek ini kita dapat menyeimbangkan kita punya hidup sehari-hari, kita punya pikiran, kita punya tindakan dengan mengembangkan cinta kasih dan kebijaksanaannya itu. Think good, do. You can continue this life with happy and honest mind. Jadi jika kita berpikir baik dan melakukan kebaikan, kita dapat mempunyai pikiran yang jujur, yang murni, dan juga bahagia. And do you have any questions? Please ask me. Ya, sekarang kalau ada yang ingin ditanyakan, Bante dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Silakan, Lex. Baik, kini tiba saatnya untuk sesi tanya-jawab. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Pertanyaan secara tertulis dapat dikirim ke akun Wihara Pluit Dharma Sukha. Lalu akan saya bacakan untuk selanjutnya. Look like no questions. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, Bante Dewananda bisa menyampaikan kesimpulan atas Dhammadesana pada malam hari ini. Okay, Bante, since there are no questions, so maybe you can have 1 or 2 sentences to conclude the Dhammadesana for tonight. Okay. Yes. Okay. I think right now we are continue our day-to-day activities, our life with stressful mind. Jadi saat ini kita dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, kehidupan kita itu dipenuhi oleh pikiran yang stres.
it doesn't matter whatever religion people follow by around the world, stress is stress. Jadi tidak masalah kita ada dimanapun, tapi saat ini kebanyakan orang sedang stres. Stress from us, maybe from a job, maybe from family, maybe from culture, maybe from language, maybe from the food, maybe mental problem, physical problem, or COVID-19 problems. Jadi baik itu bisa berupa pekerjaan, berupa keluarga, kebudayaan, makanan, problem masalah mental atau masalah fisikal, dan juga masalah COVID-19. You and me, both we can reduce our stressful mind through the meditation practice. Jadi kita berdua tahu bahwa kita itu dapat mengurangi pikiran yang stres melalui praktek meditasi. Before going to practice meditation, we have to find peaceful place. Orang-orang yang melakukan praktek meditasi itu tahu bahwa kita itu dapat mencapai sesuatu yang sangat damai melalui teknik meditasi itu. You are comfortable practice loving kindness meditation, vipassana meditation, anapanasati meditation, whatever meditation. First, you have to find peaceful place, and you have to keep your body with a comfortable way. For example, sitting meditation, comfortable your body, welcome. Standing, you want to practice meditation with standing, welcome. You are not comfortable sitting meditation with a cushion, whatever comfortable your body, welcome. Find peaceful place, quiet place, and keep your body with comfortable way. Jadi pada saat kita mau mulai praktik meditasi, kita harus merasa nyaman dulu tentang meditasi yang akan kita lakukan. Bisa berupa meditasi cinta kasih, vipassana, anapanasati, ataupun yang lainnya. Yang pertama harus dilakukan adalah carilah tempat yang nyaman untuk kita. Lalu kita gunakanlah tubuh jasmani kita, posisikanlah tubuh jasmani kita yang dengan cara yang comfort, yang nyaman untuk kita sendiri. Boleh itu berupa meditasi duduk, meditasi berdiri, atau meditasi duduk menggunakan alas. Yang penting carilah tempat yang nyaman untuk kita, sehingga kita dapat menyatakan kita punya tubuh jasmani sudah sesuai dengan keadaan itu. The meditation practice, the same time exercise in our mind, lungs, all together with mind and with positive thoughts. Jadi dengan praktek meditasi itu kita sebenarnya melatih pikiran kita dan juga paru-paru kita secara bersama-sama supaya kita itu dapat menyehatkan keduanya. This practice supporting to develop our wisdom. Praktek yang terbaik adalah untuk mengembangkan kita punya kebijaksanaan. Do you want to continue this life happy, healthy, and do you want to stay this life like a long life? You want to continue long life? Please do everything mindfully. Jadi jikalau kita itu ingin mempunyai hidup yang usia yang panjang, kita itu harus mempunyai pikiran yang sehat dan juga bahagia. Nah, bagaimana dengan ini? Berbuat baiklah dan menjadi baiklah terhadap pikiran kita yang utama. Sometimes some people are thinking, oh, I would like this meditation, but I don't have time.
Jadi kebanyakan orang berkata bahwa saya itu suka meditasi, tapi saya tidak punya waktu untuk melakukan ini. You can make, you don't have to think about 30 minutes, 1 hour, a long time. Right now, you can make time. Right now, you can make meditation practice just second or 5 minutes or 10 minutes. Welcome. Jadi kita dapat melakukan meditasi itu dengan bermacam-macam waktu yang kita miliki. Bisa 31 jam dan 5-10 menit pun sebenarnya kita bisa lakukan itu. Sometimes, okay, you don't have time to practice meditation, but before go to bed at night or after wake up early in the morning, please practice meditation. Short time. You can go to sleep with positive thoughts, and you can wake up with positive thoughts. It's good for the beginners. Jadi kadang-kadang itu kita tidak ada waktu untuk bermeditasi, tetapi cobalah kita bermeditasi misalnya sebelum kita tidur atau pada saat kita bangun pagi. Nah, kita gunakan meditasi itu karena walaupun waktunya sedikit pula, kita itu dapat mengembangkan pikiran positif sebelum kita tidur, dan juga pikiran positif pada saat kita bangun. Sometimes young, they are thinking, no, we are young. Meditation practice, Dhamma practice, lesson Dhamma, this is not the right time. When we go to old or senior, at that time we are going to start practice meditation, lesson Dhamma, practice Dhamma. Sometimes people are thinking that's it. I think it is not right. When we young, the young age is the right time to listen, right teaching, Dhamma and meditation practice. The young people want to be a continue beautiful life, happy life, successful life. This is the time. This is a good time to listen Dhamma, listen good teaching, followed by good teaching, followed by good teachers, and practice meditation. Ya, jadi banyak sekali anak-anak muda sekarang itu berpikir bahwa ini bukan waktunya saya untuk mendengarkan Dhamma, untuk praktek Dhamma, dan juga untuk praktek meditasi. Nanti deh kalau saya udah lebih senior atau lebih tua baru saya jalankan hal tersebut. Tapi sebenarnya hal ini tidak benar. Sebenarnya di saat muda ini adalah waktu kita untuk bisa berpraktek meditasi, bisa berpraktek Dhamma, dan juga bisa menjalankan ajaran Sang Buddha dengan baik. Karena apa? Karena dengan kita menjalankan ini, kita akan mempunyai hidup yang bahagia dan juga hidup yang sukses. Karena semakin sibuknya kita memerlukan ini supaya kita bisa menjadi lebih baik. Nah, ini adalah waktu yang baik untuk mendengarkan Dhamma, mempraktekkan Dhamma, kita itu dapat mempunyai pikiran yang baik, dan juga pikiran baik ini ditimbulkan dari praktek meditasi yang kita jalankan. For example, some young people around the world, they are always involving good activities. They are practicing meditation. They are listening Dhamma, and they are continue their young life, family life. Actually, day to day, they are life with happy, with honors, and they are continue, especially family life, without any kind of accidents. Why they are continue without accident? Their family life. They know the negative thoughts, negative action result. They don't like to continue. They don't like to involve them because they know result. Please, before involve, before practice, try to understand what are the results you are involved. What are the results from the practice?
They are good for your mind. They can take care of your mind, your day-to-day life, your family life, your relationship, whatever you can continue your daily life with smile, happy, healthy. Please do it. Please continue. Ya. Jadi beberapa orang-orang anak muda di dunia ini mereka itu praktek meditasi dan juga mereka itu mendengarkan dhamma dan mereka itu melanjutkan kehidupan mudanya baik dilanjutkan dengan keluarga atau sehari-harinya itu dapat terus bahagia. Nah, kenapa dia orang bisa begitu? Kenapa mereka itu dapat melanjutkan hidupnya tanpa adanya muncul hal-hal yang tidak diinginkan? Karena dengan adanya praktek ini, mereka itu telah mengabaikan pikiran yang negatif atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka kita haruslah mengerti bahwa segala sesuatu praktek kebaikan yang kita lakukan itu akan menghasilkan hasil yang baik. Nah, oleh karena itu mulailah kita dengan menjaga pikiran kita, dengan menjaga pikiran kita di dalam hidup sehari-hari, di dalam hubungan kita itu akan mempunyai pikiran yang bahagia dan juga pikiran yang sehat yang akhirnya akan membawa hasil yang baik juga untuk kita. Right now, around the world, you can listen, you can watch through the television, you can watch news, different story, different happen, different problems. You can read from the newspaper, same thing around the world. Why people are doing negative things? Why people are not doing positive things? Why people are not doing good things? Why people are doing bad things? Unwholesome things. Jadi pada saat ini di dunia kita itu dapat mendengar berita-berita dari belahan dunia manapun, cerita-cerita yang berbeda, berita-berita yang berbeda, baik juga itu dari koran-koran. Kenapa? Kenapa yang didistribusikan itu, yang disiarkan itu adalah berita-berita yang negatif? Kenapa orang melakukan itu? Kenapa bukan yang positif? With my experiences, why any kind of problem around the world, they are not followed by wise people. They are not living with the right place. They are not followed by right teaching. They are not reading right message. They are not watching right things. That's why many kind of problems around the world right now. People are angry, people are fighting, people are killing by themselves, animals and other people. Some people hurt nature. The problem is some people are still not followed by right teachers, right message. They are not associated actually, not the wise people. Berdasarkan pengalamannya saya, kenapa hal ini terjadi? Karena hal ini tidak diikuti oleh orang-orang yang bijak, tidak diikuti oleh tempat yang benar, ajaran yang benar, dan juga orang-orang yang benar. Maka yang terjadi adalah kemarahan, perkelahian, dan juga pembunuhan, baik untuk antara sesama manusia maupun terhadap makhluk lain. Nah, inilah yang terjadi karena adanya ketidakbenaran ini sehingga problemnya muncul, sehingga masalah ini muncul. Oleh karena itu, jikalau kita tidak mengikutinya dengan ajaran yang benar, pesan yang benar, dan juga teman-teman yang benar, tidak diikuti dengan orang-orang yang bijak, maka kita dapat mendengarkan hal-hal seperti ini. Do you want to continue beautiful life, happy life, successful life? Please listen good, understand them,
read good, understand them with the benefits, and practice. I will promise you, you will have very, very good, successful right now and in the. Jadi apakah kamu mau untuk lanjut hidup dengan bahagia dan juga sukses? Jika mau, kita harus melakukan hal-hal kebaikan. Jadi kita itu harus mempraktekkan kebaikan, kita itu mengerti kebaikan, kita itu juga melatih kebaikan, kita itu mengerti kebaikan dan juga keuntungannya dari kebaikan itu. Saya janji sama kamu, jikalau kamu melakukan ini, kamu akan mempunyai sukses dan mempunyai kebaikan di kehidupan kamu. They are my kind Dhamma message to all of you. You have to decide by yourself. You are going to continue, you are going to practice good teaching. Jadi pesan Dhamma dari Bante terhadap kita semua adalah kita harus putuskan untuk diri kita sendiri, kita itu mau melanjutkan praktek kebaikan kita itu atau tidak, karena itulah yang menentukan kita sendiri. Bante, we have a question. Sorry. We have a question. Someone raised. Okay, go ahead. Okay. Very good. Very good. Oke, Ibu Mary, silakan kalau mau bertanya. Kepada Ibu Mary, dipersilahkan jika ingin mengajukan pertanyaan secara langsung. Oke. Mungkin ini ada pertanyaan yang masuk. Saya bacakan dulu kali ya, sambil menunggu Ibu Mary ya. Oke, Bante, I read the question from the chat box. Ya. Oke. Ya. Jadi pertanyaan bahasa Indonesianya, adakah solusi cara berteman dengan agama lain tanpa mencurigai kebaikan kita? So, is there a solution that we can do to be friends with people from other religions without having them be suspicious about our kindness, about why we do good to them? That's why we have to. That's why we have to practice loving kindness. Who are the practice loving kindness? They know how to take care of their self and others, and also who like to continue metta, loving kindness. They are always sharing loving kindness for unfriends, unkind people, but they are unkind. They are not doing to us a good thing. They are not try to take care of our mind, physical body with kindly. That's okay. We have to understand who are they. We have to at that time we have to use our wisdom. We have to think them with wisdom. When we have to sharing kindness, we don't have, they are bad, they are not honest,
they are always doing bad things, please don't go too close by them. Please don't make associate with them very close by. But you can stay far away from them and can share in kindness and compassion whatever good qualities for them without anger. They are bad, don't go to associate with them. That's the most important. Ya, jadi jawaban Bante itu adalah kita harus mempraktekkan cinta kasih. Jadi bagaimana caranya kita menjaga diri kita sendiri juga, kita menunjukkan bagaimana cara kita menjaga diri kita sendiri dengan juga menjaga diri orang lain. Nah, bagaimana caranya kita itu melanjutkan hal ini dengan kebaikan, dengan cinta kasih dan kasih sayang, kita itu menjauhlah dari orang-orang yang tidak baik terhadap kita. Bukan berarti kita itu walaupun menjauh kita tidak dapat berbagi kebaikan dengan dia dengan menggunakan kebijaksanaan yang kita punya. Jadi jikalau kita mempunyai berhadapan dengan orang-orang seperti itu, kita janganlah berteman dengan dia, tetapi kita di sisi lain juga harus mengerti dengan kebijaksanaan bagaimana caranya berbagi kebaikan terhadap orang tersebut. Kita selalu dapat berbagi tanpa adanya kemarahan, tanpa menimbulkan adanya sesuatu pikiran negatif terhadap dia. Associate with Kalyana Mitra, good friends, with the close by, who are not kind, who are not generous, who are not honest. Please not associate them with the altogether, close with the close by. But don't be angry or don't be not to be angry, but you have to live in with them from far away. Don't go to close by because they are not honest, they are not kind, and sorry for them. Jadi dengan orang-orang yang tidak jujur, dengan orang-orang yang tidak baik, kita tidak perlu marah terhadapnya. Tapi yang dapat kita lakukan itu adalah kita menjauh darinya dan juga jangan berteman dengannya gitu. Jadi kita menjauhlah, kita jangan marah, kita hanya bisa berdoa untuknya supaya dia menjadi yang lebih baik. A very good example is our Lord Buddha, our teacher, our awakened one, 2,600 years ago around India, at Buddha's time, how many people went to Buddha place? Some people are kind, some people are generous, some people went to in front of the Buddha with angry, jealousy, with the negative thought, with the bad action. Buddha is not angry with them. Buddha is not upset with them. He know how to live in far away with them. He know how to give up them. But we are not the Buddha. But with our experiences, with our good practice, we can take care of our life with the negative action, negative thoughts, unkind friend, unkind people actually. Jadi contoh yang bagus adalah dengan Sang Buddha kita sendiri yang hidup 2.600 tahun yang lalu di India. Ada berapa banyak orang yang datang kepada Buddha? Ada yang baik, ada yang cemburu, ada yang jahat, dan juga ada orang yang banyak berpikiran negatif. Tapi Buddha sendiri tidak marah pada saat menghadapinya. Tapi yang dia lakukan adalah dia tinggal menjauh dari orang-orang tersebut. Jadi dengan adanya praktek yang baik, kita dapat menjaga kehidupan kita dengan menghilangkannya perbuatan-perbuatan negatif atau pikiran-pikiran yang negatif dengan cara kita menjauh dari orang-orang tersebut di dalam kehidupan kita. Any more questions?
Ada yang ingin tanya? We can reduce many kind of, we can reduce and we can give up many kind of problem. Be patient, be kind, be generous. Honest smile, well understand. Jadi kita dapat mengurangi masalah-masalah yang kita hadapi dengan berbagai cara, berbagi kebaikan, bermeditasi, tersenyum, dan segala hal yang positif. Pak Bobby ada pertanyaan? Oh ya. Oh ya, silakan. We have a question, Bante. Okay. Good morning, Bante. Namo Buddhaya. What would that? So, one of the keynote from the earlier is to be friend with someone wise or wiser. So we live in diverse culture and belief, and I am not saying that I am the wisest person, but how can we address someone that maybe not as is not really wise, if I may say? Do we stay away or just like Bante said, just smile and show the kindness and compassion? You know, the who are the wise? For example, some people are not kind. Some people are not generous. Some people are not wise. They are always thinking and doing different kind of thing. Person to person, society to society, culture to culture, country to country. But who are no, they are not honest. Who are no, they are kind. They don't want to associate with them. Who are the wise? Who are the understand them? Who are know what they are going to do? They know how to take care of from their negative thoughts and negative action. Who don't know, who don't understand who are them, maybe they will have different kind of problem. For example, do you know someone? He or she not kind people. They are not give to right direction. They are not teach to you right thing. They are not talking about right thing. Always they are try to teach to you not the right way, the other way. Do you know who are them? That's where you can take care of by yourself. That's why we have to develop our own wisdom. For example, do you know me very well? Do you know my good qualities? You know how to associate. Do you know my bad qualities? You know them also. You know how to take care of your way. That's why we have to develop our personal kindness, compassion, and the wisdom. That way, very easy to understand others because we have different kind of experiences. It's through the experiences, through the good practice, through the good thoughts, we can give up or we can reduce, so we can live far away from them. We don't know, we don't think, we don't mind. Maybe after associate with them, we will have different kind of bad problems. That's why Buddha preached to us, Kalyana Mitra. We had associate with wise people, Kalyana Mitra, honors. Doesn't matter
culture, religion, nationalities. The most important, who are the practice kindness and compassion, they can welcome them, we can associate with them. Who are not, for example, sometimes people born with the Buddhist family, right? They say, I am Buddhist, but they are not follower Buddhist. They don't have to spread kindness and compassion, themselves and others, natures and animals. But they say they are Buddhist, but not Buddhist. We know them, actually not they are practicing the Buddha's teaching. We don't have to associate with them. We don't have to angry with them, but we have to live far away from them, or we don't have to with them. Oke, ya. Saya baca dulu tadi pertanyaannya ya, Pak Bobi ya. Jadi tadi pertanyaan dari Pak Bobi adalah pada saat kita itu sedang berteman dengan seseorang, saat ini kita itu hidup di dunia yang banyak kebudayaan dan juga kepercayaan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa berteman dengan seseorang yang lebih bijak atau yang merupakan orang bijak menurut kita? Bagaimana caranya kita mengenali orang-orang itu adalah orang yang tidak bijak, dan pada saat kita mengenalinya, bagaimana caranya kita itu harus bersikap terhadapnya? Apakah kita harus menjauh atau kita itu tersenyum dengan kebaikan dan juga kasih sayang? Jadi jawaban dari Bante itu adalah siapa sebenarnya yang dimaksud dengan orang yang bijak itu. Nah, beberapa orang tidak menunjukkan kecemburuan, beberapa orang tidak menunjukkan sesuatu sikap yang tidak baik terhadap kita di dalam komunitas ataupun di negara-negara. Bagaimana kita tahunya mereka itu adalah orang yang baik atau orang yang bijak? Yang penting adalah kita itu pada saat tahu mereka itu bukan orang yang baik, kita tidak mau bergaul dengan mereka. Bagaimana caranya kita mengetahui itu adalah dari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Jikalau mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif, maka kita akan menjauhinya. Nah, sekarang jikalau kita mengetahui seseorang yang mempunyai sifat seperti itu, maka kita itu bagaimana cara mengenalinya bagaimana cara mengenalinya mereka dengan ajaran yang benar. Kita itu harus mengajarinya. Jikalau memang kita itu tidak bisa mengajarinya, maka kita itu lebih baik menjauhinya. Seperti yang tadi dikatakan di awal ceramah, kita itu akan mempertajam, mengembangkan kita punya kebijaksanaan dengan menjaga diri kita terlebih dahulu dengan baik. Nah, bagaimana caranya mengetahui diri kita itu dengan baik? Kita itu dapat mengenali kualitas-kualitas yang tidak baik dan kualitas-kualitas yang baik di dalam diri kita. Kita mengembangkan kita punya kebijaksanaan sebagai seorang manusia. Jikalau kita dapat mengembangkan pengalaman-pengalaman yang baik dan juga praktek-praktek yang baik, maka kita dapat mengurangi dan menjauh dari orang-orang yang tidak baik untuk kita. Maka Buddha itu selalu berkata kepada kita bahwa kita itu harus mempunyai komunitas sekeliling kita adalah orang-orang yang bijak, adalah teman-teman baik dalam Dhamma yang dapat memancarkan kebaikan dan juga kasih sayang. Ada beberapa orang yang walaupun dia itu lahir di keluarga Buddhis yang punya ajaran Buddhis, tetapi dia itu tetap tidak melakukan ajaran Buddhis itu. Dia itu tetap melukai orang lain dan juga melukai makhluk hidup lain. Jadi walaupun mereka itu adalah orang keluarga Buddhis, tapi jikalau mereka tidak menjalankan praktek Buddhis, lebih baik kita tidak bergaul dengannya, lebih baik kita menjauh darinya. Understood, Bante. Thank you for. It's okay. Thank you. Okay. Very much welcome.
Hold on, Bante. We have more questions, Bante. Hold on, yeah, I read the question. Untuk pertanyaan berikutnya adalah, selamat malam Bante, apakah nanti zaman Buddha Maitreya ada meditasi? Kalau ada, kenapa aliran Maitreya tidak ada meditasi? Okay, so I translate the question, ya, Bante. Good evening, Bante. Okay. Maybe good morning, Bante. Good evening, Bante. Okay. Good evening, Bante. Yeah, good evening to all of you. In the Buddha Maitreya time, will still be a meditation technique taught in the Buddha Maitreya's time? If yes, why the Maitreya sectarian does not have meditation? Can you repeat? Yeah, I'll repeat. Nanti zaman Buddha Maitreya ada meditasi, kenapa aliran Maitreya tidak? Oh, okay. So the questions is like this. I repeat the question for you. In the Buddha Maitreya's time, will there be a meditation being taught? Will there be meditations being taught in Buddha's Maitreya time? If yes, why at this time the people who are practicing the Buddha Maitreyas does not have any meditation? That's the question. And the next one is asking. Okay. Oh yeah, he's asking you. Is there any meditation technique being taught at the time of Buddha Maitreyas? But okay. Yeah, and if there is, why the Buddha Maitreya's teaching at this moment does not have meditation? That's the right now. We are followed by Gautama Buddha, not the Maitri Buddha. People are hoping in the future we will have Maitri Buddha. But Maitri Buddha is not still with us. I don't know when the Maitri Buddha is going to be in the world. I will tell you the when we are not going to the human being are not continue human qualities. At that time, we need spiritual leader, need Buddha, we need highest level people, we need wise people. At that time in the future, the Maitri Buddha will back to us, we will have Maitri Buddha. Otherwise, still nowadays, we are practicing Gautama Buddha's teaching. I am talking about a good example for all of you that we are still believer previous Buddha, 727 previous Buddha. They are also preach to us different kind of meditation. Gautama Buddha preached to us, explained to us meditation. I hope the future Buddha also explain to us meditation technique, meditation practice, explain to us, teaching to us. Not only the Buddha, other religious leaders also give a different kind of direction for the human being. But Buddhist meditation and other religious meditation a little bit different. But people are practicing meditation. I hope in the future, maybe we will
meet a circle of Sansara someday, the Maitreya Buddha, he is also, he will explain to us meditation, but now he's not in the life, he's not with us. We are practicing Gautama Buddha's teaching. Oke, jadi jawabannya itu adalah pada saat ini kita sedang mengikuti ajarannya Buddha Gautama. Jadi orang-orang berharap bahwa kita nantinya pada saat Buddha Maitreya itu datang, kita juga akan mempelajari suatu teknik meditasi mungkin. Dan tapi hal itu tidak bisa dijelaskan sekarang, jadi Bante tidak tahu. Nah, ketika kita akan pergi ke kita akan menjalankan ajaran-ajaran untuk kebaikan, memperbaiki diri kita, nantinya Buddha atau ada orang-orang yang lebih bijak dari kita yang nanti akan juga menjadi awal dari kedatangannya Buddha Maitreya, itu akan mengajarkan kepada kita bagaimana caranya mencapai hal itu pada zaman nantinya. Contoh yang paling baik saat ini yang dapat Bante bagikan itu adalah 7 Buddha sebelumnya itu juga mengajarkan berbagai macam teknik meditasi. Tapi saat ini memang yang kita gunakan adalah ajaran teknik meditasi dari Buddha Gautama. Karena setiap Buddha itu datang dengan tujuan masing-masing. Nah, oleh karena itu Buddha yang akan datang pun juga nanti akan mengajarkan teknik meditasinya sendiri. Nah, ini harus dipraktekkan. Setiap Buddha mempunyai teknik meditasi sendiri untuk tujuan yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu orang-orang yang saat ini kita bisa terus menjalankan apa yang diajarkan oleh Buddha Gautama, bagaimana caranya mempraktekkan meditasi, karena meditasi itu akan membawa kita ke kehidupan yang lebih baik. Next question ya, Bante. It's okay. Hold on, I read. Okay. Selamat malam, Bante. Saya senang melakukan kebaikan. Tapi saya memiliki kendala, yaitu tidak dapat membantu saudara yang memiliki perilaku buruk, baik terhadap orang tua ataupun saudara. Saya mau minta bagaimana nasihat, bagaimana caranya agar dapat membantu saudara saya tersebut. Terima kasih. Lex, bisa tolong di forward, Lex? Iya. Ini. Okay, yeah. Okay, yeah, Bante, here's the question. Good evening, Bante. I like to do good things, but I have a problem when I do these good things. Because the things that I do, it cannot help my family, including my parents or my cousins, to keep them out of doing bad things, bad behavior. Yes, So, okay. So he would like to ask for your advice. How or what is the way
that he can do in order to be able to still doing good things and helping this family? Yeah, you know that. Yeah, it is very common happen because some people are not continue their life with the wisdom way. They are not followed by right teaching, right advice. Still, they are not living with loving kindness friends, loving kindness family members. Still, they are not associated with the right people. That's why they don't know how to involve with kind family member. The wonderful way is, do you know their weakness? Do you know they are not appreciated your kind and compassion thoughts and action? Do you know them very well? It is good. Do you know them very well? Whatever do you want to do for them, you do it kindly. They are not kind to you. That's okay. You know them. Who are they? You know who are they. That's a good. You are not, you don't understand them, sometimes you will have different kind of problem. Do whatever do you want to help, please help to them. They are not kind, they are not generous. Don't go to involve with them with the physical. Whatever they need, go to them. They would like to listen your advice, kindly explain to them. They are not welcome to you with kindly, with nicely, with a smile, with honors. Don't go and associate with them physically, but you can support from far away. Don't be angry. Don't be upset. It is their karma. Oke. Jadi jawaban Bante adalah memang beberapa orang itu tidak mempunyai cara yang bijak, tidak mengikuti ajaran yang benar atau nasihat yang benar, tidak mempunyai teman-teman atau keluarga yang dipenuhi dengan rasa cinta kasih. Jadi mereka itu tidak tahu dan tidak mengerti bagaimana cara hidup yang baik dan benar. Nah, tapi tahukah kamu apa yang menjadi mereka punya kelemahan? Nah, yang penting adalah kamu harus kelemahan, dia punya kelemahan. Nah, kamu janganlah pikirkan hal itu, tapi kamu terus tetaplah berbuat baik kepada mereka. Karena paling tidak kamu tahu siapa itu mereka. Mereka itu adalah keluarga kamu, dan kamu berbuat kebaikan untuk mereka itu adalah untuk diri kamu sendiri. Jadi kamu lakukanlah segala macam yang kamu pikir itu dapat membantu mereka, tapi dengan cara kebaikan. Jikalau memang mereka tidak baik atau mereka itu tidak dermawan, biarkanlah mereka seperti itu. Kamu hanya dengarkan, kamu hanya berbuat baik kepada dia. Walaupun kamu bisa berbuat baik dengan dia, tapi kamu janganlah terlalu berasosiasi dengan dia secara fisik. Kamu dapat tetap berbuat baik terhadapnya walaupun dari jauh. Nah, jikalau mereka berbuat ketidakbaikan itu, sebenarnya itu adalah karmanya mereka juga. Some parents are kind, some are not kind with them. Some children are kind, but some parents are not kind. They are children. Sometimes children and parents, they are very kind, but their family members not kind. Sometimes they are kind, but their neighbors are not kind. You know, it's a common happen around the world. Not only your country, not only my country, not around the United States, not only from the Buddhist family or non-Buddhist family. This kind of happen. These kind of problems going on around the world. Why these kind of problem, this kind of happen is still continue. People are not associate the wise. People are not practice right teaching. People are not followed by good advice. People are not living right neighborhood.
And also some people in this life also continue a circle of samsara, bad karma. Because in the past, who did the bad karma? That karma also continue this life. Maybe family members are very, maybe parents are very kind, generous. They are always doing good things, but some children are not followed by them. Some children are not listened to them. It's some kind of karma. Nobody can help. If they want to reduce, or if they want to give up these kind of problem, they have to decide by themselves, okay, I don't want to control this. They have to give up and they have to reduce the problem by themselves. But sometimes people make the effort to reduce and give up, sometimes not. I think some kind of circle of samsara, karma, come to them, going to them, so punish to them. Because karma is very huge, big subject, but karma also include their life. That's why whatever they do, they are not going to good response to us. Oke, ya. Jadi Bante juga katakan bahwa di dalam satu keluarga itu ada juga orang tua yang tidak baik, tapi anaknya baik. Ada juga yang kebalikan, orang tuanya baik, anaknya tidak baik. Jadi ini memang terjadi di negara-negara, di semua negara yang ada. Di negara saya juga ada, di negara kamu juga ada. Nah, yang paling penting adalah kita jangan bergaul atau berasosiasi dengan yang tidak bijak. Mereka ini tidak mengikuti ajaran benar, mereka itu tidak mengikuti nasihat-nasihat yang baik. Mereka itu tetap berputar-putar di lingkaran samsara yang mereka alami saat ini karena karma buruknya berbuah. Nah, oleh karena itu dengan adanya ini kita hanya bisa menolongnya dari jauh, kita tidak bisa berasosiasi dengannya. Ini adalah karmanya dia sendiri, tidak ada satu orang pun yang bisa menolongnya. Harus perubahan itu harus terjadi dari dirinya sendiri. Problem itu harus dikurangi oleh dirinya sendiri. Jadi bagi mereka yang memang nantinya bisa berasosiasi dengan baik, mereka itu akan tahu bagaimana caranya mengakhiri lingkaran samsara ini. Nah, karena apapun yang terjadi itu adalah karma yang datang kepada mereka. Karma itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang mempunyai peran yang besar di dalam kehidupan seorang tersebut. Yeah, Yeah. This life we can, if we have good merits, a circle of sons, we can continue this life with happily. Do we having not good merits? Sometimes we will have to face with the different kind of sad and bad things. That's why we have to do good. Oke. Jadi oleh karena itu makanya Bante bilang melakukan perbuatan baik itu sangat penting karena ini akan membantu kita dalam meneraungi alam samsara ini, karena perbuatan baik itu akan membawa kebahagiaan untuk kita dan mengurangi hal-hal yang tidak baik dan juga hal-hal yang menyedihkan yang terjadi terhadap kita. Oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa dijawab kali ya karena waktu. Mungkin nanti kita simpan pertanyaannya, nanti saya coba komunikasikan nama Bante untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan ya. Oke, Bante, I think we can close the Q&A session. Okay, thank you. And so. Yep. So thank you very much, Mr. Loki, your kindness for the society. Thank your you, father, your family members, must help, and your
temple family members, always doing spiritual activities through the your temple. I'm very happy and I'm very glad about your services, your society. Actually, the mm, people, our society need good, kind leaders. You are very kind leaders, and your temple devotees are very lucky, and you are also very lucky. Both you are very lucky. You are doing very good things. So may the holy triple gem bless you, your father, and family, and all our Dhamma friends around the world. And I know many Indonesian people. You are my circle of Sansara family members, Dhamma friends. Uh, I hope in the future I would like to come and see you, and I would like to give a blessing for your temple and followers. And also I would like to invite all of you. Welcome to United States and Sri Lanka. Thank you, Bante, once again, Anumodana, for the Dhammadesana. On behalf of the committee of the Vihara Pradharma Sukha and all the devotees, we would like to say Anumodana again and thank you very much. You stay healthy and stay safe, stay well in the US. Sadhu, sadhu. And also, you also same, and I like to share in our merits, departed your relatives and your temple devotees. May they attain supreme blissful of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Yeah. And may your father and family members, may your devotees and all human beings, non-human beings, animals and earth be well, happy and peaceful. May they have good luck, good health, happiness and long life. Sadhu, sadhu, sadhu. It is a good short chanting, okay? That's Okay. 2-3 minutes, okay? And radiate loving kindness thought by yourself between my blessing. You think, may I be well, happy and peaceful. May my loving mother, loving father, family members, our Dhamma friends, devotees, all beings be well, happy and peaceful. And some people are suffering with coronavirus around the world. Think them, and some people share suffering with the mental problem, different kind of physical problems. Think them and share in blessing to them. May they be well, happy and peaceful. Bhavatu sabbha mangalang rakkantu sambha devata sambha buddhanubhavena sada sati bhavantu te. Bhavatu sambha mangalang rakkantu sabba devata sambha dhammanubhavena sada sati bhavantu te. Bhavetu sabba mangalang rakkantu sabba devata sambha sanghanubhavena sada sati bhavantu te. May all good fortune come your way. May all the deities protect you. By all the power of the Buddha, may you always enjoy well-being. May all good fortune come your way. May all the deities protect you. By all the power of the Dhamma, may you always enjoy well-being. May all good fortune come your way. May all the deities protect you. By all the power of the Sangha, may you always enjoy well-being. May the Holy Triple Gem bless you and protect you.
Sadhu, sadhu, sadhu. Please control your day-to-day activities with smile and go to outside home, associate with others, continue your day-to-day activities with the mask. And please follow by all the doctor's directions and do mindfully everything. Thank you, Bante. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Bante, if you like to leave the Zoom room, you may be able to do